bertanya, orang menjawab. Kalau ada tanya jawab berarti ada interaksi. Halo? Dengan bertanya, yang ditanya akan menjawab. Kalau ada tanya jawab, ada yang bertanya yang menjawab, berarti ada interaksi. Nah, itu meningkatkan interaksi. Tapi kalau pertanyaannya ya tidak, nah itu tidak. Ya tidak. Kalau iya dan tidak, ya. Kamu suka? Ya. Itu bukan pertanyaan seperti itu yang kita ajukan di kelas kita. Ya. Dan Anda, siswa itu tahu kalau guru bertanya itu, guru itu bukan tidak tahu, tapi guru itu ingin mengecek pemahaman kita. Kasarnya ingin ngetes. Jadi dia tahu, makanya tadi ada pertanyaan bagaimana agar dia tidak merasa terintimidasi. Ditanya. Karena dia tahu guru itu ngetes. Maka ajukan pertanyaan dengan baik, dengan mimik wajah yang ramah. Coba bentuk negatifnya bagaimana? Intimidasi. Setiap orang yang ditanya pasti ada rasa terintimidasi. Tinggal nanti levelnya. Jangan lagi dia belajar terus. Iya. Gak masuk dari sini. Tidak apa-apa kalau belum bisa menjawab. Kalau jawabannya tidak tepat, belum tepat, tidak apa-apa. Kan kita belajar. Silakan dijawab, nah. Kalau dia salah jangan. Salah, jangan. Rasanya kurang tepat ya. Oke, ada yang lain bisa menambahkan? Dia tahu jawaban dia itu kurang tepat, tapi cara kita baik. Begitu pertanyaan yang sama dia dialihkan ke orang lain, siswa sadar, yang lain sadar, oh jawaban si Budi ini kurang tepat, maka dialihkan ke Susi masih salah juga, coba ke Iwan, gitu ya, masih salah juga. Anda kan tahu di kelas Anda siapa yang paling pintar. Nah sudah Susi, Iwan ini latih gowong masih, coba ke misalnya si Desta yang pintar misalnya ya. Nah, silakan Desta. Anda yakin Desta bisa menjawab? Desta. Nah ini membantu. Yang jawabannya salah-salah tadi. Cuman jangan disuruh Desta terus. Ada pertanyaan Desta, ada pertanyaan Desta. Destanya gitu. Ya dia sudah tahu, yang lain tidak belajar. Maka begitu. Tunjuk terus si Desta. Bentar ya Desta yang kita gilirkan. Nah, ini kemampuan. Kalau nanya terus berhentilah dulu. Itu jangan, dia nggak mau bertanya lagi, nggak mau menjawab lagi. Ya. Kau jawab terus, sebentar dulu. Jangan pula begitu. Nah, sebentar ya Desta ya, kita bagi jawabannya. Teman-teman yang lain juga mau menjawab. Begitu. Ini kemampuan bertanya ini. Kemampuan menggilirkan, tadi menggilirkan kan? Menggilirkan. Mengurutkan, menggilirkan ada mengurutkan ada yang mengopsikan. Yang satunya itu agar proporsi. Oh iya. Agar pertanyaan itu menyebar. Ada pertanyaan yang sama diulang untuk beberapa orang. Kalau pertanyaan itu belum tepat jawabannya, ya, ini main ini terus ya, itu suaranya gaduh. Nah, ini termasuk menjelaskan di sini ya. Saya loncat-loncat, lompat-lompat ini ya. Ada pertanyaan yang sama digilirkan. Nah ini kalau pertanyaan itu jawabannya belum tepat. Ada juga pertanyaan sama, ada juga pertanyaan yang berbeda. Jangan sudut ini terus yang kau tanya. Ada 10 pertanyaan yang sini terus, atau yang sana, atau yang depan terus gilirkan. 5, mungkin di depan sini 2, depan kiri 2, di sana 2, belakang sana 2, di tengah 2. Halo. Maka kenapa? Agar interaksinya itu seimbang. Kan ini meningkatkan interaksi kan? Nah ini pertanyaan siapa lagi tadi ya? Berpikir kritis itu pertanyaan-pertanyaan yang meminta siswa untuk berpikir. Kalau dia tidak sebutkan, dia tidak berpikir, itu cuma hafalan saja. Yang berpikir bagaimana? Kenapa? Kalau pasten ini tadi. Why do we need to add ed? Kenapa ed? Atau kenapa tidak di saja di sini misalnya?
Oh karena ini play itu kan begini, begini. Nah kalau jawabannya begitu berpikir kritis ya. Past time dari play apa? Oke, what is the past form of play? Tambah gede bu, ya itu tidak berpikir tingkat tinggi. Kita cuma menyebutkan. Berpikir kritis tingkat tinggi, ya. Yang dia meminta dia menganalisa, meminta dia menjelaskan. Atau kalau dia suruh buat kalimat baru, nah itu masuklah ke kreasi tingkat paling tinggi, walaupun tidak begitu ya. Kan ini ada contoh kalimat. Nah, coba buat kalimatmu sendiri berdasarkan pengalamanmu kemarin, kalimat past tense. Ini berpikir tingkat tinggi dia masuk. Ya, ya. Oke, tadi sampai mana tadi? Nah, Anda tahu nggak berpikir tingkat tinggi? Kemampuan berpikir itu kan di mental, kognitif. Hafalan itu ingatan C1. Yang kedua pemahaman C2. Yang ketiga penerapan C3. Sudah beritahu ya? Tahu ya? Belum sih. Nah, Kok jadi C? lalu coba kita lihat dulu ini yang sudah saya jelaskan, saya jelas tadi, tidak perlu saya. Ada dua kemampuan bertanya ini. Ada kemampuan bertanya dasar, kemampuan bertanya tingkat lanjut. Ya, ada basic, ada advance. Bertanya ini adalah salah satu sumber belajar. Adalah cara belajar yang sangat efektif. Karena itu Anda perlu memiliki kemampuan bertanya. Maka pertanyaan Anda nanti akan membantu proses belajar mengajar. Kamu tahu ya, kamu pernah nggak ditanya uang dengan yang nggak tahu dengan inti dari pertanyaan? Macam-macam. Caca ini nanya, pertanyaan saja salah gitu ya. Sampai seperti itu. Umumnya orang bertanya jika ingin mengetahui apa yang belum diketahuinya. Umumnya, tapi guru beda. Guru itu sudah tahu. Hampir 85% yang saya tanyakan kepada Anda itu adalah pertanyaan-pertanyaan jawabannya saya tahu. Tapi saya ingin tahu apakah Anda paham, Anda bisa. Sehingga Anda dapat sesuatu dari yang Anda baca dan tidak paham. Betul nggak? Nah, lalu bapak kau balik lagi ke rumah, belajar apa tadi? Nah itu kan pertanyaan bapak itu. Belajar ini naik apa tadi kan? Nah ini pertanyaannya gitu kan? Tapi kalau guru atau dosen bertanya ujian skripsi, kenapa kamu pakai model pembelajaran ini? Benar nggak? Ujian skripsi. Kira-kira yang bertanya itu Buya dong, dosen yang ujian. Dia tahu jawabannya. Kalau dijawabannya sudah C, kalau dijawabnya ini salah jawab kan? Apalagi tidak bisa jawab. Nah, dosen guru itu bertanya bukan karena dia tidak mungkin ada pertanyaan yang karena dia tidak tahu, tapi karena dia ingin satu mengecek pemahaman, kedua memastikan siswa itu pay attention. Ketiga, memastikan penjelasan dia itu jelas. Keempat, ingin mengevaluasi. Evaluasi itu menilai. Ini kalau Anda guru, kenapa Anda perlu bertanya ini? Tapi tidak jelas ya. Ini jadi lain. Ini agak tidak kompatibel antara in-focus, rasio dan membagikan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap pokok bahasa. Misalnya, ini belum masuk. Ya, ada yang tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Satu untuk membagikan, dua mau ngecek. Baca enggak dia ini? Kalau tidak baca berarti Anda ekstra keras harus hari ini menjelaskan. Kalau dia baca,
Maksudnya Alhamdulillah itu. maksudnya nanti gaya anak menjelaskan akan berbeda. Ya, kalau dia udah baca nak kau ijatkan ya, kalau jumlah nak diijatkan ya, dari ijatkan itu nak dari A sampai Z-nya nak dijelaskan. Kalau dia udah baca, ya kulit tidak perlu. Tapi belajar apa kita hari? Questioning skill. Oke. Ada yang bisa menjelaskan apa itu question? Belum aja saya ini belum aja misalnya Anda belum aja. Ada yang tahu apa itu questioning skill? Ini siapa namanya? Hah? Oke. Fatima? Fatima sakit? Kan dari mana? Jangan pingsan gitu ya. Fatima sakit ya? Sakit. Kalau sakit istirahat. Kenapa memaksakan diri ke ini tadi istirahat dulu? Pulang saja. Di mana rumahnya? Tadi kesini nih apa? Bukan bawa motor kan kecil? Sendiri maksudnya sendiri. Kamu sakit apa? Sepertinya. Ini bukan questioning skill bukan? Oh asma kamu? Oh infeksi saluran pernapasan. Kamu harus pakai masker, soalnya banyak debu. Kuat ini? Kuat. Tidak jadi kita tanya sini. Anissa aja Anissa. Pertanyaan itu apa? Nah, ini kan dia diam nih Anissa. Ketawa-tawa berarti dia mungkin lupa dengan pertanyaan saya ajukan atau dia tidak paham. Saya ulangi pertanyaannya. Saya ulangi kan ini kemampuan bertanya. Tadi Bapak bertanya kepada si Fatima, kita belajar apa hari ini? Coba. Keterampilan bertanya. Coba apa itu keterampilan bertanya? Untuk menarik perhatian salah satu fungsinya. Di situ ribut ngobrol. Oke Desta, silakan. Desta ini ribut kan? Desta, apa tadi yang disebutkan oleh Anissa? Ini saya beritahu nih. Ini bisa jadi bumerang. Jadi nanti Anda sebagai guru, kan kalau guru itu yang itulah siswanya. Itulah. Ini ketemu terus. Hafalkan, usahakan hafalkan siswanya. Hafalkan siswanya ya. Kalau enggak terjadi seperti ini. Ya anggaplah ini Desta. Nah. Kan kalau nak nurutin emosi sudah kena marah dia nih. Sudah tidak memperhatikan, tidak bisa menjawab lagi. Ini bisa ya. Gimana saya? Saya marahin atau saya pindahkan pertanyaannya? Pindahkan. Mohon bertanya. Menggilirkan itu urutan pertanyaan atau proporsinya sebaliknya. Halo? Jadi saya bertanya itu karena tidak tahu jawabannya apa karena apa? Banyak ya? Minat, rasa ingin tahu siswa. Anda bayangin ketika saya nanya Anissa tadi, yang tahu itu sudah gagal ini siswa. Nah, itu makin semangat. Kalau anak SD kelas 3, saya bu, ribut itu. Namun membangkitkan rasa ingin tahu dan minat. Kalau yang tidak tahu, yang tidak belajar tadi itu dia macam Haikal misalnya. Masuk mengirim motivasi, memusatkan perhatian. Kalau sudah ada satu pertanyaan yang lain pasti diam dan memperhatikan. Sambil berdoa, ya Allah bukan aku berikutnya. Atau dia muka aku yang ditanya, kayak gitu ya. Mengaktifkan dan memproduktifkan siswa, jelas.
bertanya. Menjajaki hal-hal yang telah dan belum diketahui. Oh ternyata definisinya sudah tahu, tapi ketika ditanya contohnya belum tahu. Berarti nanti kita fokus ke situ. Ini yang disebut dengan kemampuan bertanya. Jadi dari bertanya itu Anda tahu kan? Kira-kira membantu proses belajar ya? Membantu. Ya. Mendiagnosis. Diagnosisnya apa? Kalau dokter begitu datang, sakit apa bu? Ibu ada batuk, ini, itu mendiagnosis namanya. Memperkirakan. Bisa tapi kalau dokter pun memperkirakannya saintifik, ya bukan kirologi dia ya. Mendiagnosis, menduga-duga, dugaan sementara. Oh kalau begini berarti ini sakitnya ini. Ibunya kemungkinan tipes. Maka sakit apa? Gejala bukan gejala tipes. Sakit tipes tapi karena tidak dites disebut gejala. Untuk memastikan 100% dia ini tipes atau tidak, dicek bidalnya. Baru tipes. Cuma kan kalau dimantri dosen, ibu ini gejala tipes. Sakit apa ditanya? Gejala tipes. Nggak ada gejala tipes. Tipes. Kalau nggak tipes ya tidak tipes. Cuma karena tidak dites dengan lab, disebut gejala. Gejala itu ditemukan melalui diagnosis. Nah, ini gejala-gejala. Kira-kira mana yang sulit yang bakal menggambar? Halo? Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan informasi. Apa? Mengasimilasi. Asimilasi. Belajarnya melalui asimilasi. Apa? Asimilasi, cobalah kau cari di sini. Ya. Jadi kalau ditanya beberapa siswa, pertanyaannya sama, ditanya di sini jawabannya begitu, ditanya begini jawabannya begini, ditanya begini jawabannya di sini. Dari jawaban-jawaban itu siswa itu mampu mengasimilasikan mana jawaban yang paling tepat, mana jawaban yang benar. Jadi berbagi informasi, dari informasi-informasi yang ada, dia bisa mencarikan asimilasi. Kalau di masyarakat berasimilasi, berbaur, bergabung. Mengevaluasi dan ini jelas. Baik pertanyaan lisan maupun pertanyaan tertulis. Nah, sekarang kita sedang bertanya pertanyaan lisan. Udah saya catat di kepala saya ini. Lisan tadi benar, sini salah, ini catat kan di kepala saya. Atau setelah bertanya saya info. Memberi kesempatan bagi siswa untuk mengulangi materi pelajaran. Jadi kalau ditanya, ulang-ulang di kepalanya. Ingat-ingat, tadi belajar ini kan untuk menjawab dia ingat-ingat. Ya, ingat-ingat. Bahkan gurunya bisa mengulang dari pertanyaan tadi, dari 10 ada 3 yang tidak terjawab. 3 ini bagian ini. Baik, anak-anak, karena tadi tampak itu menarik perhatian, menekankan, kejut ya. Copot gitu. Itu tadi apa tadi? Tadi apa? Gara-gara kamu saya lupa. Gara-gara kamu terkejut. Ya, tapi saya mau ngomong apa? Oh ya, tadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi ada 3 yang tidak terjawab. Lah sudah yang paling pintar juga yang biasanya benar jawab tidak jawab. Oh, berarti ada masalah dengan penjelasan saya. Saya ulangi. Coba kita ulangi, kita lihat lagi tadi bagian ini. Nah, bagian yang tadi sebentar baik, jangan setengah jam, habis waktu. Kita kan ada ininya. Terus diulang. Bagiannya tadi yang bermasalah. Halo? Mengembangkan kemampuan. Iyalah kalau ditanya dia berpikir.
Kalau ditanya dia berpikir, kalau dia menjawab dia berpikir. Orang yang ngomong itu orang yang berpikir. Karena waktu ngomong dia harus mengatur apa yang ingin dia ucapkan. Kalau dia ngomong tanpa diatur di kepala, itulah ngigau. Seperti yang di iklan yang itu. Dia kan mabuk dia itu. Buat video kan, pengen ngerampok. Betul tak? Itulah orang yang mabuk itu ngigau, dia tidak berpikir. Sudah selesai, besoknya baru sadar, wih, Buya ini anak dunia. Apalah ngomong ini, anggota DPR dicopot. Selingkuhan tadi ketahuan sama istri gitu kan. Apa pertanyaan orang? Siapa? Kritis netizen ini. Mudahnya perasaan bukan itu bininya di rumah. Siapa ini? Nah, siswa ditanya, dia menjawab. Kalau dia menjawab berarti dia berpikir. Halo. Halo. Saya ini pelupa ya. Alia. Siapa? Nah, Naila. kenapa kamu kuliah di UIN? Mikir. Ayo. Iya, kenapa kamu melamar? Mikir aja. Mikir. Kalau berpikir berarti otaknya berjalan. Kalau dia sering berpikir, pintar lama-lama. Rocky Gerung itu luar biasa pintar. Bacanya banyak pasti. Sombong-sombong S2, PNS, nano. Jangan kritik saja. Kasih kami solusi. Dibuatnya. Anda PNS kan? Ya, PNS itu civil servant. Bahasa Inggris itu. Civil itu masyarakat, servant itu pelayan. Tugas Anda melayani masyarakat. Anda dibayar. Digaji untuk mencari solusi. Untuk kami masyarakat. Bukan kami masyarakat yang mencarikan Anda solusi. Karena Anda dibayar untuk melayani kami cari solusi. Mati ya. Civil servant. Halo? Yes, Ngomong lagi kayak S2, S3 gitu. Nah, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Apalagi kalau pertanyaannya itu pertanyaan tingkat tinggi. Coba anak-anak perhatikan kalimat atau teks ini. Coba perhatikan kemiripan-kemiripan apa saja yang ada pada kalimat ini. Misalkan mau belajar kalimat past tense. Kamu carilah lirik lagu, ini saya ulang-ulang lirik lagu past tense semua. Kita minta dia analisa. Bu, itu kenapa ya? Sepertinya kata kerjanya kok ditambah ini semua. Nah, kan berpikir dia. Berpikir. Kata temannya, iya itu karena begini. Oke, silakan. Nah, kamu coba namanya, karena kamu agak mau uang dikit ceritanya. Sinta. Oke, coba Sinta jelaskan. Sinta bisa gitu ya, coba Sinta jelaskan. Kira-kira aktif nggak siswanya? Kira-kira berpikir nggak siswanya? Pikir. Anda capek nggak? Enggak, bisa istirahat sebentar. Dari awal sampai udah segini ngomong terus. Siswanya tidak ngerti. Gitu. Tahu nggak maksud saya ini? Ini paham nggak maksud saya ini? Nyambungin kemampuan bertanya. Keterampilan bertanya dasar ini ada komponennya. Ini udah jelas lah pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat. Tadi dikasih contoh siapa tadi ya, daripada can you tell me, tapi langsung saja. What is your favorite subject? Sama kayak minjem duit, muter-muter gitu. Langsung saja ngomong. Nah gitu maksudnya ya.
poin. Jelas? Siswa nggak bingung? Kan Anda sedang tidak pamer. Anda tidak sedang pamer kosakata. Mau ngajak makan gitu kan? Dia sedang dengan perempuan. Mau ngajak makan perempuan tapi gugup. Saya mau makan kamu. Saya, iya itu kan ada ya, gitu ya. Tapi jangan ditiru dia ininya ya, tapi maksudnya saya mau makan kamu. Kamu saya kita makan bareng. Kenapa gitu ya? Istrinya di dalam kan suaminya di luar. Yan, kita makan di luar yuk. Kapan? Sekarang. Oh ya sebentar ya, siap-siap istrinya kan. Siap-siap, pakai makeup, bawa baju bagus. Sudah dia keluar. Rupanya suaminya ngajak makan di luar, makan di teras. Pertanyaan jelas, singkat. Jadi kalau dengan istri nanti view agak beda ini, nggak bisa dipakai yang ini view ya. Istri itu nggak mau jawabannya singkat padat, dia mau panjang-panjang. Karena dia mau bukan mencerna, mencari celah. Sudah benar juga masih salah. Makanya kamu jangan begitu. Pemberian acuan, tahu nggak acuan itu? Acuan itu tuntunan, kata kunci, pedoman. Itu anak-anak SD, anak-anak SMP. Nah, anak-anak, kita kan sudah belajar tadi past tense. Tadi di rumusnya kata kerjanya harus ditambah kata kerjanya harus kita ubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua itu kan yang bagaimana? Yang D ditambah D. Nah, sekarang yang ini bagaimana berubah kata kerjanya? Itu acuan tadi. Yang itu B masih ngerti dia kadang-kadang menjawabnya. Oh iya, berarti ini Bu help. Tambah D. Itu namanya acuan. Acuan. Tuntunan. Ya? Pemusatan ke arah jawaban yang diminta. Nah itu tadi termasuk juga pemusatan. Kamu mau jawaban yang mana yang kamu mau minta, yang kamu cari. Jawaban yang seperti apa yang Anda harapkan dari siswa Anda? Jadi agak mirip dengan jaksa ya. Sedikit ya. Jaksa atau jaksa? Jaksa itu ada 20 pertanyaan. Kaget di pertanyaan 12 itu sebenarnya pengulangan pertanyaan yang kedua dengan versi yang berbeda untuk memastikan konsisten tidak jawabannya. Kalau dia nih bohong, nggak konsisten. Pertanyaan guru juga bisa begitu untuk memastikan siswa kita ini memang benar-benar paham, bukan dia hasil nyontek atau hasil ngepek.